Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anakku kelas 5 SD ataupun MI yang saya sayangi. Pada video yang lalu Pak Edi sudah berbagi informasi kepada kalian bahwa pada awal bulan Oktober nanti kalian akan melaksanakan survei asesmen nasional. Pada video tersebut Pak Edi sudah menginformasikan kepada kalian tentang survei asesmen nasional. Pak Edi sudah menyampaikan kepada kalian bahwa kalian nanti akan melaksanakan survei itu selama 2 hari. Masih ingat bukan? Baik. Pada video itu Pak Edi juga mengenalkan laman Pusmenjar Kemdikbud. Mengapa Pak Edi kenalkan dengan laman Pusmenjar Kemdikbud? Karena disitulah nanti kalian akan bisa berlatih contoh-contoh soal AKM anak-anakku. Pada video kali ini Pak Edi akan berbagi informasi, masih akan melanjutkan yang ada hubungannya dengan video terdahulu anak-anak. Kali ini Pak Edi akan mengenal lebih lanjut laman Pusmenjar anak-anak. Mengapa ini penting? Karena dengan mengenal lebih lanjut laman Pusmenjar anak-anak, nantinya kalian akan terbiasa dengan laman tersebut sehingga kalian bisa mengambil manfaatnya anak-anak untuk persiapan kalian melaksanakan survei asesmen nasional. Kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan. Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, biasa kita buka perambahnya ya, namun harus dalam keadaan koneksi internet ya anak-anakku. Kalau kalian masih belum kenal mengenai menghubungkan laptop sehingga terkoneksi atau terhubung dengan internet, minta tolong ayah atau ibumu ya di rumah. Kalau sudah terkoneksi, buka perambahnya atau browser ya anak-anak. Pak Edi seperti biasa menggunakan browser atau perambah Google Chrome. Kita double klik. Nah ini anak-anak sudah terbuka. Kemudian melalui Google kita ketikkan alamatnya. Masih ingat anak-anak alamatnya? Alamatnya adalah https ya /2 hasil UN disambung ya puspendik.kemdikbud .go.id /AKM. Nah, saya perbesar ya anak-anak biar nampak jelas. Nah ini anak-anak alamatnya https /2 hasil UN.puspendik.kemdikbud.go.id /AKM. Nah, coba saya perjelas ya, ini yang lingkaran merah ya anak-anak ya, yang Pak Edi lingkari ini merah ini alamatnya, jangan sampai keliru anak-anak.
Nah, kalau sudah ya, kita tekan enter ya anak-anak ya. Ini sekali lagi Pak Edi ingatkan, ini Pak Edi menggunakan laptop, sayangnya seperti ini anak-anak ya. Ini yang ini asesmen kompetensi minimum pusat asesmen dan pembelajaran. Kita klik kanan bisa anak-anak, kemudian pilih open link in new tab ya. Ini Pak Edi bisa suka seperti ini anak-anak. Nah di sini proses, nah sudah mulai terbuka ini anak-anak. Nah ingat, ini tombolnya ya, atau tempat untuk mengaktifkan halaman ya Pak anak-anak ya. Ini yang nyala hijau ini adalah tombol numerasi, artinya halaman utama di sini itu berhubungan dengan numerasi. Pak Edi sudah jelaskan kemarin, agar lebih jelas Pak Edi akan lanjutkan supaya kalian tambah jelas. Anak-anak, kemarin Pak Edi sudah menjelaskan ada 6 level ya anak-anak ya, ini kurang 1. Untuk kelas 5 dan 6 itu ikut level berapa? 3. Di sini ya anak-anak ya, kita klik. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, ini yang nyala adalah tombol numerasi, berarti kita sedang berada pada halaman numerasi. Saya ulang lagi, kalian kan kelas 5 ya, itu masuk level 3. Kita klik yang ini, klik sekali anak-anak, kita lihat, kita tunggu. Nah sudah muncul ini anak-anak ya, level pembelajaran 3. Nah di sini Pak Edi akan menjelaskan ini. Kemarin sudah Pak Edi jelaskan sedikit, ini akan saya tambahi supaya kalian tambah jelas. Bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, kemudian yang aljabar dan data dan ketidakpastian. Itu apa anak-anak kemarin Pak Edi menyebutnya, masih ingat? Baik, kalau kalian masih belum paham, bilangan ini anak-anak itu disebut domain, tulisannya domain anak-anak ya, domain. Kemudian representasi ya, satu ini. Kemudian sifat urutan. Kemudian yang ketiga operasi, itu disebut subdomain ya, subdomain anak-anak. Saya ulangi, bilangan itu merupakan domain ya, kemudian representasi, sifat urutan, dan operasi itu merupakan subdomain anak-anak. Nah kalau begitu yang ini geometri dan pengukuran itu juga termasuk domain. Kemudian bangun geometri, kemudian pengukuran itu termasuk apa? Iya benar sekali, subdomain. Kemudian yang aljabar itu juga termasuk domain. Kemudian persamaan dan pertaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan. Kemudian rasio dan proporsi itu termasuk apa anak-anak? Subdomain. Benar. Kemudian data dan ketidakpastian itu disebut domain. Data dan representasinya itu termasuk subdomain. Tambah paham ya anak-anak ya? Oke. Nah kembali ke atas. Nah kemudian di sini ada memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif, itu disebut apa anak-anak? Itu disebut kompetensi yang diukur. Nah, ya, jadi membacanya adalah ini domain bilangan, subdomainnya representasi, kompetensi yang diukur,
memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Selanjutnya, kompetensi berikutnya bisa kalian baca sendiri, menyatakan bilangan desimal dengan dua bilangan di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Selanjutnya, mengetahui posisi bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma pada garis bilangan serta posisi bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Itu kompetensi-kompetensi yang nanti akan diteskan anak-anak, yang akan ditanyakan. Artinya apa anak-anak? Setelah kalian tahu kompetensi yang akan diukur, yang akan disurveikan nanti, sebaiknya kalian ya memahami ini, memahami materi yang berhubungan dengan kompetensi yang sudah Pak Edi sebut itu. Tambah paham ya anak-anak ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian ini yang kedua, apa namanya anak-anak? Subdomain sifat urutan. Kompetensi yang diujikan atau yang ditanyakan nanti adalah mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Nah, ini nanti kalian akan juga diuji, ditanyakan bagaimana kalian bisa mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Tentunya melalui apa anak-anak? Ya melalui berbagai soal AKM yang terdiri atas 5 bentuk soal anak-anak. 5 bentuk soal itu apa saja? Bentuknya adalah pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian, dan uraian anak-anak. Barangkali kalian baru mendengar sekarang ada pilihan ganda kompleks. Nah, untuk ini ya, untuk penjelasan pilihan ganda kompleks nanti akan Pak Edi jelaskan sambil lalu ya, nanti akan lebih paham jika ada soalnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Domain bilangan, subdomainnya operasi. Nah, kompetensi yang diukur pada kalian nanti tentang apa? Tentang ini, menghitung hasil penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian pecahan atau bilangan desimal, termasuk menghitung kuadrat dan kubik dari suatu bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma, serta operasi pada bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif anak-anak. Ini kompetensi yang juga akan diukur. Saya lanjutkan anak-anak ya. Kemudian domain berikutnya adalah domain geometri dan pengukuran. Subdomain geometri dan pengukuran ya terdiri atas subdomain bangun geometri, kemudian subdomain pengukuran anak-anak. Nah, kompetensi yang diukur pada subdomain bangun geometri ini anak-anak, menghitung luas bangun datar, nah mungkin komposit. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian siap tahan gitu anak-anak. Kemudian kompetensi berikutnya yang berhubungan dengan subdomain bangun geometri adalah mengenali limas, kerucut, dan bola. Nah, setelah kalian tahu ini anak-anak, langkah berikutnya apa? Ya anak-anak mulai sekarang siap-siap tentang materi yang berhubungan dengan kompetensi ini anak-anak ya. Selanjutnya subdomain pengukuran. Subdomain pengukuran kompetensi yang diukur adalah mengenal dan menggunakan satuan kecepatan dan debit. Ini anak-anak, kalian harus
memahami tentang penggunaan satuan kecepatan dan dB. Selanjutnya domain aljabar. Domain aljabar terdiri atas subdomain persamaan dan pertak samaan, subdomain relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, kemudian subdomain rasio dan proporsi. Nah, kompetensi yang ditanyakan atau yang akan diukur pada survei nanti yang berkaitan dengan subdomain persamaan dan pertak samaan adalah ini: menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ini anak-anak diharapkan mampu menjawab soal atau menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Anak-anak. Selanjutnya subdomain relasi dan fungsi. Ini kompetensi yang diukur berupa apa anak-anak? Kompetensi yang diukur dari subdomain relasi dan fungsi adalah menemukan suku ke n pada suatu pola bilangan sederhana. Selanjutnya subdomain rasio dan proporsi anak-anak ya. Kompetensi yang diukur yang berkaitan dengan subdomain rasio dan proporsi adalah menggunakan rasio atau skala untuk menemukan nilai atau bilangan yang tidak diketahui. Dari kompetensi yang baik dibacakan, barangkali kalian masih asing ya dengan ini persamaan linear satu variabel ya. Kemudian menentukan suku ke n ya, menentukan suku ke n ya anak-anak ya. Oke, tenang saja anak-anak, nanti kita akan belajar bersama ya, kita akan belajar bersama Pak Edi. Kemudian domain data dan ketidakpastian anak-anak. Subdomain data dan representasinya ya, ini kompetensi yang akan diukur adalah ini: membaca atau memetik informasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram lingkaran, termasuk pula cara pengumpulan data dan cara penyajiannya. Itu ya anak-anak tentang domain ya. Jadi ada berapa anak-anak? Ada dalam numerasi itu ada 4 domain, yaitu A bilangan atau domain bilangan, B domain geometri dan pengukuran, yang ketiga atau yang C domain aljabar, dan keempat atau yang D domain data dan ketidakpastian. Begitu ya anak-anak. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya adalah ketika sudah baik dijelaskan mengenai domain, subdomain dan kompetensi yang diukur, artinya kalian harus siap ya, harus mempersiapkan diri memahami kompetensi-kompetensi yang nanti akan ditanyakan, yang akan disurveikan nanti. Begitu ya anak-anak ya. Saya lanjutkan, itu yang numerasi anak-anak. Ingat bahwa besok kalian akan melaksanakan 2 hari ya anak-anak ya, 2 hari tes ya, yang jadwalnya sudah saya sampaikan kemarin, itu hari pertama dan hari kedua. Kalau masih belum paham ya diputar lagi videonya. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Besok itu kalian akan melaksanakan ya tes numerasi dan tes literasi ya. Untuk numerasi ya sudah saya sampaikan garis besarnya itu, yang sudah baru saja saya sampaikan itu. Selanjutnya untuk literasi anak-anak. Literasi itu terdiri atas
teks ya, yaitu terdiri dari teks fiksi dan teks informasi. Saya ulangi, literasi terdiri atas dua teks atau dua konten, yaitu teks fiksi dan teks informasi. Mari kita buka ya, kita buka, kita klik yang ini anak-anak ya, yang literasi teks fiksi. Nah, sudah muncul ya anak-anak level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6 anak-anak. Anak-anakku, di sini ada menemukan informasi ya. Menemukan informasi dalam literasi anak-anak, tidak ada domain konten anak-anak. Saya ulangi lagi, di dalam literasi tidak ada domain konten. Yang ada apa anak-anak? Yang ada adalah ini merupakan level kognitif namanya anak-anak ya, level kognitif. Jadi ada level kognitif, ada menemukan informasi, kemudian level kognitif memahami, kemudian yang satu adalah mengevaluasi dan merefleksi. Saya ulangi ya anak-anak ya, di dalam literasi tidak ada domain konten, yang ada adalah level kognitif namanya. Ada 3, yaitu menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi dan merefleksi. Nah, level kognitif ini anak-anak kemudian sebagai kompetensi anak-anak ya, sebagai kompetensi. Nah, sebagai kompetensi kemudian ini mengakses dan mencari informasi dalam teks itu disebut apa anak-anak? Kalau ini tadi awalnya level kognitif kemudian dijadikan sebagai kompetensi, maka ini mengakses dan mencari informasi dalam teks itu disebut subkompetensi anak-anak. Nah, yang ini apa anak-anak? Ini merupakan rincian kompetensi yang diharapkan kalian capai nanti ya. Jadi saya ulang lagi, ini adalah level kognitif atau disebut kompetensi, kemudian ini adalah subkompetensi anak-anak. Sedangkan ini merupakan rincian kompetensi yang diharapkan kalian capai nantinya. Saya bacakan ya anak-anak ya. Untuk rincian kompetensinya, menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya ya anak-anak. Ya, kalian siapkan ya. Ini rincian kompetensi ini nanti akan ditanyakan pada saat survei nanti. Kemudian kompetensi yang kedua adalah memahami anak-anak. Yang pertama tadi menemukan informasi, ya menemukan informasi dari teks apa tadi, informasi dan teks sastra anak-anak. Kemudian yang kedua adalah kompetensi memahami. Subkompetensi dari memahami terdiri atas memahami teks secara literal dan menyusun inferensi itu simpulan anak-anak, membuat koneksi dan prediksi atau ramalan baik teks tunggal maupun teks jamak. Nah, subkompetensi memahami teks secara literal ini dirinci kompetensinya ini anak-anak: mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik, kejadian, karakter, setting, konflik, alur cerita pada teks sastra sesuai jenjangnya.
Kemudian subkompetensi menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak anak-anak. Ini dirinci menjadi ini anak-anak. Rincian kompetensi yang nanti diharapkan dicapai oleh anak-anak SD kelas 5 adalah ini: menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian menyusun inferensi atau kesimpulan berdasarkan unsur-unsur pendukung, grafik, gambar, tabel, dan lain-lain di dalam teks sastra atau teks informasi sesuai jenjangnya. Selanjutnya, membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lain dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjang. Selanjutnya, kompetensi atau level kognitif mengevaluasi dan merefleksi anak-anak. Ini subkompetensinya berupa menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Rincian kompetensi pada subkompetensi menilai format penyajian dalam teks ini berupa apa anak-anak? Ini berupa menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian rincian kompetensi yang berkaitan dengan subkompetensi merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi berupa ini: merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau teks informasi terhadap pengetahuan yang dimilikinya yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ini tadi anak-anak ya, kita ulangi. Dalam literasi membaca tidak ada apa anak-anak, tidak ada domain konten. Yang ada adalah level kognitif yang kemudian dijadikan sebagai apa? Kompetensi. Jadi ada berapa ini? Ada berapa? Ada 3 kompetensi, yaitu menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian subkompetensinya sudah baik dibacakan tadi. Paham ya anak-anak ya? Saya kira lebih paham ya. Kemudian untuk literasi teks informasi, coba kita lihat anak-anak. Bagaimana? Apakah level kognitifnya sama anak-anak? Ternyata persis sama anak-anak ya, sama persis anak-anak ya. Jadi literasi teks fiksi maupun literasi teks informasi level kognitifnya sama atau kompetensinya sama anak-anak. Nah, kembali ke numerasi anak-anak. Kembali ke numerasi. Nah, maksudnya apa Pak Edi kok membahas ini? Maksudnya anak-anak, setelah kalian tahu konten domain, kemudian subdomainnya ini, kemudian kompetensi yang mau diukur itu anak-anak, kalian harus mempersiapkan mulai sekarang ya. Siapkan materinya dari buku-buku ataupun dari internet. Nah, Pak Edi akan melanjutkan, akan membukakan ya satu kompetensi ya yang ini yang merupakan bagian dari subkompetensi subdomain representasi. Caranya begini anak-anak, kita sorot. Nah, ini kan sudah berubah berwarna biru ini anak-anak. Kita klik ya. Nah, saya ulangi dulu. Ini kompetensinya adalah memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Kita klik.
Nah, ini anak-anak, inilah soal yang nanti bisa kita jadikan latihan anak-anak. Ini kompetensi yang diukur adalah memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Soalnya bentuknya ini anak-anak, bentuknya pilihan ganda kompleks. Nah, ini anak-anak, ini ada apa? Judul pesawat terbang, ada gambarnya pesawat terbang, bagus ya gambarnya ya anak-anak ya. Ini kemudian ini ada soalnya, kemudian ada bentuk apa ini soalnya seperti ini. Nah, tentang soal, tentang pembahasan soal akan Pak Edi mulai video berikutnya. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.